بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Waqad qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a walhamdulillahi ala kulli hal. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah saya bersyukur, kita juga semua bersyukur. Ruangan ini sangat bermanfaat. Tadi Bapak-bapak sudah cukup banyak juga ya sampai belakang ikut SII, studi Islam intensif. Jadi orang itu kalau belajar akan mengetahui siapa diri kita ini dan mengetahui apa yang harus kita lakukan. Tetapi kalau kita nggak belajar, kelihatannya benar terus kan gitu ya. Bahkan yang lebih berbahaya itu menuduh yang lain itu ekstrim, ini dan itu. Wah ini orang ekstrim, ngaji kok setiap hari. Ini orang ekstrim, masa kerudungan terus apa nggak sumuk kayak gitu ya. Karena nggak pernah ngaji. Nah pada saatnya nanti ketika menemui mahkamah Allah Subhanahu wa taala, loh kok ternyata begini. Dikisahkan dalam Al-Qur'an itu, terus orang yang menyesal mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, mbok ya saya ini diberi waktu, diberi penangguhan, kembali ke dunia sebulan, 2 bulan atau berapa lah. Kalau saya nanti diberi kesempatan untuk kembali ke dunia, saya berjanji yakin lah. Saya akan perbaiki diri saya, akhlak saya, tanah-tanah yang ada saya wakafkan semua. Fa asaddaqa wa akum minas solihin. Saya akan berbuat baik, saya akan membenarkan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang kalau sudah berada di alam kubur, melihat kenyataan, kepengin dikembalikan lagi. Tapi mungkin enggak, Bu? Wong mati ora bakal bali. Angger bali malah medeni urip golet. Makanya mumpung jembar kalangane padang rembulane ya Bu. Jadi tidak ada satu amal soleh Ibu ya yang lebih hebat, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah dibandingkan dengan duduknya panjenengan di dalam majelis semacam ini. Tidak ada yang lawan lah. Makanya yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, surat Al-Mujadalah itu. Yang paling tinggi derajat seseorang itu lantaran dia menyibukkan diri dengan ilmu pengetahuan, mengenali Allah, mengenali utusannya. Rasul juga mengatakan, perbandingan, Bu ya, perbandingan orang yang alim, orang yang ahli ilmu pengetahuan, orang yang menghabiskan waktunya untuk beribadah melalui ilmu, dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah, sholat, zikir, baca Al-Quran, ya, perbandingan. Jadi ada 2 orang, yang satu belajar melulu, menghadiri majelis taklim, mengkaji ayat-ayat Allah, yang satu lagi ibadah, sholat, iktikaf, baca Al-Quran, baca wirid, ibadah. Itu perbandingannya seperti antara Rasul dengan orang yang paling rendah di antara umatnya. Hadis sahih. Jadi perbandingan orang yang mengisi waktunya dengan mengenali Allah, mengenali utusannya, belajar agama,
dengan orang yang ahli ibadah, itu seperti Rasul dengan orang yang paling rendah di antara umatnya. Nah, karena itu kalau kita ikut ngaji tafsir Selasa, ikut ngaji Jumat, terus ikut KKR, lah kayak ini kok ya temen ya. Nah, belum apa-apa itu. Ya. Jadi seharusnya lebih daripada itu. Baiklah ibu-ibu sekalian, yang kita kaji pada kesempatan pagi hari ini adalah sistematika dinul Islam. Dinul Islam, agama Islam. Ya, kita pelajari dulu. Din itu apa, Bu? Din. Kalau diterjemahkan menjadi ada yang mengatakan dari bahasa tertentu, itu apa? Tidak, agama itu kacau. Berarti kalau berada dalam agama tidak kacau. Tapi saya ingin memberikan definisi dari sisi bahasa Arab. Din. Din, agama. Dinun. Ya, dinun. Nah, arti daripada din secara etimologi, din itu artinya adalah sesuatu yang paling dekat dengan kita. Din, agama itu sesuatu yang paling apa, Bu? Dekat. Yang seharusnya kita pikirkan sebelum yang lain, itu agama. Din, yang paling dekat, yang paling rendah, yang paling sederhana, artinya dekat, paling dekat. Din, sehingga disebut dengan madrasah diniyah. Itu ada kalanya din, agama, dana, ya dunu, ya dunu, itu artinya dekat. Jadi pendidikan yang paling dekat, pendidikan yang paling sederhana, diniyah dan din. Jadi agama sesuatu yang paling dekat. Ya dunu itu artinya adalah dekat. Sehingga mesti yang dipikirkan oleh umat manusia sebelum yang lain itu adalah agama. Din itu. Menurut terminologi tauhid, din, agama itu apa? Ya, din. Agama itu apa? Suatu teori yang di dalamnya mengandung teori atau keyakinan, maksud dalamnya atau keyakinan ya, atau amalan sama yang di dalamnya mengandung unsur cinta, takut, dan berharap. Ini din namanya. Cinta, takut, dan berharap. Saya kasih ilustrasi, tapi ini ekstrim. Tolong cerna ya. Kita dewasa, jadi jangan mudah mutung. Tetapi yang namanya kebenaran itu milik Allah. Jadi kalau ibu satu saat mendengarkan berita, keterangan yang ekstrim, justru ini bagi saya satu yang baru. Begitu. Jangan, loh kok beda dengan apa yang saya yakini selama ini. Loh, kok saya nggak pernah mendengarkan cerita seperti itu? Jangan kagetan, ya. Contoh saya kasih ilustrasi ini, supaya mudah difahami. Jadi suatu teori atau keyakinan atau amalan yang di dalamnya mengandung unsur ada cinta, mahabbah, ya, mahabbah, kemudian takut, ya, khauf, berikutnya roja, berharap. Jadi muatan Islam itu membahas cinta, kemudian takut, dan berharap. Mengelola cinta itu agama, Bu. Mengelola rasa cinta, rasa takut, rasa cemas itu dikelola dengan sebuah pemikiran, keyakinan, amalan. Itulah yang disebut dengan agama. Itu agama. Jadi ilustrasi yang mudah supaya ibu bisa membedakan antara itu agama dengan tidak. Nah, satu saat saya pernah duduk berdampingan dengan seseorang. Jadi saya pernah duduk berdampingan dengan seseorang yang
menjadi apa itu, kalau ada adat istiadat atau budaya ngitek endok gitu loh, kalau ada pernikahan itu ya. Jadi dukun pengantin ya, tapi laki-laki. Jadi kalau ada upacara adat istiadat dalam pernikahan, ada ngitek endok ya, telur kan? Itu pada satu acara karena tetangga ya, saya diundang untuk menjadi penceramah lah, nasihat pernikahan begitu. Dan sebelumnya ini beliau tampil untuk ya acara-acara yang terkait dengan apa itu ngitek endok lah, pokoknya begitu. Jadi ini orang cerita kepada saya, Pak Ustadz Nun Sewu. Ya banyak orang-orang atau ustadz-ustadz yang kadang-kadang memandang ini adalah keliru, ini adalah salah, ini bid'ah, ini tidak ada dasarnya. Beliau mengatakan kepada saya, bapak saya itu haji, Pak Ustadz. Lingkungan saya juga Islam. Nenek kakek saya semua muslim. Jadi sorry lah kalau saya harus melakukan perbuatan musyrik itu, sorry, enggak. Jadi ini semua tidak ada hubungannya dengan agama. Jadi jangan dihubung-hubungkan. Ngitek endok syirik, ngitek endok bid'ah. Ini urusan budaya murni. Ini urusan budaya murni, tidak ada kaitannya dengan masalah agama. Jadi jangan dihubung-hubungkan dengan agama. Kalau soal agama saya taat, soal agama saya disiplin. Karena ini tidak ada kaitannya dengan agama, jangan dihubung-hubungkan dengan agama. Adat istiadat, pitutur, nasihat tetapi tidak berupa ucapan. Gitu kan ya. Jadi ada acara mitek endok gitu kan ya. Bersama kan, cek kan gitu kan. Diharapkan supaya kedua mempelai itu nanti bisa pecahkan telurnya, memecahkan problem yang mereka hadapi. Ini sebuah harapan, jadi pitutur lah. Doa hanya tidak mengangkat tangan, jadi doakan macam-macam. Ini tidak ada kaitannya dengan agama. Bagaimana? Kaitannya tidak ada kaitannya dengan agama. Sementara di dalamnya itu ada sebuah harapan. Ini gambaran betapa prinsip yang semacam ini adalah salah atau keliru. 1000 kali orang mengatakan tidak ada kaitannya dengan agama, ya Ibu, 1000 kali, bahkan dia berusaha memisah-misahkan, tidak ada kaitannya dengan agama, mau tidak mau ini masuk wilayah agama. Karena apa? Ada unsur berharap. Dengan mitek endok, telur, diharapkan ada sebuah harapan. Mengharap kepada siapa? Allah. Nah Allah itu menurunkan undang-undang, aturan dalam kehidupan ini dibungkus dengan yang namanya din. Ya, din kita, agama kita itu adalah Islam. Nah, ini, jadi salah orang yang mengatakan bahwa oh nggak ada hubungannya. Jadi yang namanya adat istiadat itu tidak ada unsur cinta, takut dan berharap kepada yang maha dahsyat, maha kekuatan. Jadi ibu pakai baju batik misalnya. Nah, apakah ibu berharap kalau pakai baju batik itu ya, kalau saya ngaji pakai batik itu gampang diserap gitu loh, keterangan ustadz. Kan nggak begitu kan Bu? Enggak. Kalau saya pakai baju batik itu jangan Masya Allah, duduk mendengarkan ceramah, masuk semua walaupun nggak saya catat, kan nggak ada kaitannya dengan itu kan? Atau kalau saya pakai baju batik itu apa ya? Menjadikan rasa takut, rasa cemas hilang semua. Tentrem, tenang. Menjadikan Allah itu mencintai. Kan nggak ada begitu. Itu namanya budaya. Sehingga yang namanya batik itu budaya. Baju koko. Seorang tidak bisa mengatakan, saya kalau sholat itu bisa khusyuk sekali kalau yang saya pakai itu koko. Kalau selain baju koko jangan, wah pikirannya kacau. Itu berarti baju koko adalah budaya. Kenapa? Kalau ada orang menikah itu ada janurnya, Bu. Ini saya akan menerangkan din dulu kan ya, supaya ibu itu punya pemahaman makna din, agama. Kenapa ada janur itu? Kenapa? Hah? Nggak tahu. Kenapa? Itu budaya atau agama? Budaya atau agama? Ya, tidak ada harapan kecuali hanya menandai. Urusan dunia itu orang pada kelancor cari tempat
yang dituju nggak ketemu, oh itu ada janur itu. Nanya dulu, karena ini hari baik kan gitu ya. Pak ini bener Pak rumahnya Pak ini. Oh buatan yang sana sebelah sana lagi. Kan sering kan, sudah mau kondangan loh ini. Kok nggak kenal semua ini? Kayak ini salah loh Pak, salah kayak ini loh. Salah, wah terus gimana? Sudah suruh tanda tangan, kan nyun sewu Mbak, salah. salah. Nggak kan? Ya itu janur. Tetapi ada sebagian orang Bu, ya sebagian orang. Kenapa? Kalau seandainya diganti dengan pisang, daun pisang misalnya gituan ya, kan janur itu dadak menek, wah tinggi banget. Kalau pisang kan banyak terus dipasang pisang. Oh nggak ada ya, nggak model kan? Ya karena makna pisang dengan janur itu beda Ustaz. Nah kalau kemudian ada Bu, ya saya punya kasetnya itu. Orang Buddha ya, pastor Buddha masuk Islam, namanya Abdul Aziz namanya. Dulu namanya lupa itu, saya punya kasetnya. Besok di Masjid Agung itu akan di setel. Ibu nonton aja itu, bagus tuh, datang, hadir. Itu Masya Allah bagus. Dan satu saat mungkin bila perlu di setel di sini. Jadi itu supaya kita kenal din kita itu. Jadi beliau itu menjelaskan 3 hari, 7 hari itu ceritanya. Itu di dalam buku Weda, di dalam buku ini. Dijelaskan semua, ayat sekian, halaman sekian, ini. Terus agama ini jenengan niku napa Bu? Islam. Dene melu-melu Buddha kan gitu. Mulai dari hari-hari ditaruh di mana, wah semua komplit. Sampai ya budaya-budaya yang sering kita lakukan itu. Itu pastor, mantan pastor ada itu ya. Saya punya kasetnya, saya ada teman yang ngasih hadiah. Bagus, tak style kedua-duanya, saya jingleng itu. Bagus. Nah, janur sekarang. Kalau kemudian ada apa di balik daripada janur? Kenapa dekorasinya itu janur, tidak yang lain? Itu kan ya. Sebab janur itu dari kalimat ja'a nurun. Ja'a nur, janur misalnya. Ada yang menafsiri seperti itu. Jadi diharapkan dengan janur ini, kemudian hajatnya itu dikabulkan oleh Allah. Ada sebuah harapan seperti itu. Ini ada harapan seperti itu. Bagaimana kalau diganti? Tidak janur tapi daun pisang. Oh, ora dadi. Enggak mengena. Tidak kena sasaran. Jadi kalau ada orang yang meyakini dengan memasang janur itu ada sebuah harapan, maka masuk dalam wilayah agama. Tetapi kalau tidak ada harapan, tidak hanya sekedar itu lambang lah biasalah. Umumnya orang hajatan ya ada janurnya. Seperti itu misalnya ya, itu namanya budaya. Paham ya Bu ya? Perbedaan antara agama dengan budaya. Kalau masuk dalam wilayah agama, karena di dalamnya itu ada unsur cinta, unsur takut, unsur berharap, pasti kita kemudian sumbernya mana? Dalilnya mana? Mana? Ada ayat? Ada hadis? Kalau tidak ada, karena ini masuk wilayah agama, maka berarti perbuatan itu salah. Ya? Lain dengan budaya, karsa cipta manusia, silahkan. Budaya itu, baju mau dibelah menjadi 2, atasan dan bawahan, silahkan. Yang penting menutup aurat, budaya. Kerudung modelnya bagaimana? Intinya menutup aurat, budaya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan jilbab itu budaya, nggak salah, jenis dan bentuknya. Tapi kalau menutup aurat bukan budaya lagi, tapi itu agama. Paham ya Bu ya? Jadi itu yang menjadi prinsip kita awal, kita sepakati dulu. Agama itu satu keyakinan, tindakan, amalan yang di dalamnya mengandung unsur khauf, rasa takut, rasa cinta, rasa berharap. Itu agama. 1000 kali orang mengatakan ini tidak ada kaitannya dengan agama. Kalau 3 unsur itu ada, harap ke sana ke atas, itu masuk wilayah agama. Kalau sudah masuk wilayah agama, maka kemudian kita bertanya, ada nggak dalilnya? Kalau tidak ada, berarti agama yang batil. Paham ya? Jelas ya? Ini prinsip loh ya. Itu agama. Setelah itu kemudian kita mengatakan, Bu. Ya, setelah itu kemudian kita mengatakan berprinsip surat Ali Imran ayat 19. Surat Ali Imran ayat 19. Innaddina indallahil Islam.
Ya. Sudah, makalahnya ditinggal dulu aja. Karena itu terlalu luas. Kita akan ini aja, karena ini baru pertemuan yang kedua ya. Saya kasih pondasi-pondasi dulu, Bu. Ya. Saya agak kesulitan. Kalau pondasi ini saya tulis apa adanya, ringan. Ya. Sederhana. Tapi ini harus saya ucapkan, harus saya terangkan, maksud saya, harus saya jelaskan. Ya. Jadi Ali Imran ayat berapa tadi? 19. Innatina indallahil Islam. Agama yang diterima oleh Allah itu hanyalah Islam. Jadi ibu-ibu, banyak orang yang kaget. Ya. Nanti di akhirat itu yang masuk surga itu hanya orang Islam. Hanya orang Islam. Sekarang ini ya umatnya Nabi Muhammad itu yang masuk surga hanya, masa orang yang taat beragama Kristen, yang sering ke gereja, yang amal itu masuk neraka? Masa begitulah? Kadang-kadang begitu kan? Banyak. Bahkan orang sholat 5 waktu, puasa, sudah haji sekalipun. Masa Ustadz? Mereka-mereka yang aktif ke gereja itu akan masuk neraka? Masa begitulah? Egois namanya. Masa kita yang menguasai, mereka enggak lah? Banyak orang yang seperti itu. Innatina indallahil Islam. Ibu, ya. Jadi inilah satu anugerah yang sangat luar biasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada, ini yang perlu kita pahami. Jadi setiap umat itu ada seorang rasul. Rasul yang pertama diutus oleh Allah itu adalah Nabi Nuh. Rasul itu. Kalau Nabi Adam, ya, Nabi Adam. Nah, apa perbedaan antara Nabi dengan Rasul? Bedanya apa antara Nabi dengan Rasul? Bu, sudah jawab ngarang juga nggak apa-apa lah. Ya, enggak ditulis ini. Bedanya apa antara Nabi dengan Rasul? Kalau Nabi tidak mendapatkan wahyu, Rasul dapat wahyu. Nah, apalagi? Kalau Nabi, ada yang mengatakan Nabi adalah diutus oleh Allah yang tidak berkewajiban untuk menyampaikan. Tapi kalau Rasul wajib, kita aja nggak Nabi wajib kok, apalagi Nabi. Ini pendangkalan. Kan ada yang mengatakan begitu kan? Kalau Rasul itu mendapat wahyu dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Tapi kalau Nabi tidak wajib. Kita aja yang nggak Nabi wajib menyampaikan kok kepada anak, kepada saudara. Menyembunyikan ilmu itu nggak boleh. Jadi yang paling mudah, dan ini jelas membedakan antara Nabi dengan Rasul. Kalau Rasul itu Nabi dulu. Nabi itu tidak mendapatkan risalah baru, kecuali beliau itu melanjutkan risalah Nabi sebelumnya. Jadi Nabi adalah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah Nabi yang hidup sebelumnya. Nabi adalah utusan Allah untuk menyampaikan risalah yang telah dibawa oleh Nabi sebelumnya, itu Nabi atau Rasul sebelumnya. Sedangkan Rasul adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa risalah yang baru. Untuk membawa risalah yang baru. Itu Rasul. Nabi Nuh, ya Bu ya, itu membawa risalah, suhuf, lembaran, risalah tertentu. Ya. Setelah Nabi Nuh, Nabi Hud. Ya, Nabi Hud. Nabi Hud ini tidak menyampaikan risalah yang baru. Kecuali yang disampaikan oleh Hud ini adalah risalahnya Nabi Nuh. Terus berikutnya juga tidak membawa risalah baru, kecuali risalah yang dibawa sebelumnya. Terus kemudian datang Ibrahim. Ini berarti bukan Nabi saja tetapi Rasul. Beliau membawa risalah tersendiri yang bukan risalahnya Nabi Nuh. Di bawah Ibrahim, Ismail. Ismail tidak mendapatkan risalah yang baru,
Kecuali yang disampaikan itu adalah risalah bapaknya, yaitu Nabi Ibrahim. Ishak, anaknya juga, karena dia Nabi bukan Rasul, dia tidak menyampaikan risalah yang baru. Kecuali yang disampaikan itu adalah risalah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Terus datang berikutnya Nabi Musa. Nabi Musa tidak menyampaikan risalah yang kecuali kesamaan ada, tauhid, ya. Tapi Nabi Musa itu mendapatkan kitab tersendiri namanya Taurat. Dan tidak sama dengan risalah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Musa, Dzulkifl, Yasa, ini menyampaikan risalah yang dibawa oleh Nabi Musa. Ya. Mereka Nabi yang hidup setelahnya ini tidak membawa risalah yang baru, kecuali menyampaikan risalah yang dibawa oleh Rasul. Ya, jelas ya. Kemudian Nabi Isa turun. Kitabnya apa namanya? Injil. Nabi Isa tidak menyampaikan risalahnya Nabi Musa. Karena sudah ada zaman fatrah nih, pemisah. Setelah Nabi Isa kemudian Nabi Muhammad. Nabi Isa Rasul atau tidak, Bu? Nabi Isa kan Rasul kan? Sehingga kalau Ibu ditanya perbedaan antara Nabi Muhammad dengan Nabi sebelumnya apa? Di antaranya, kalau Nabi Muhammad dengan risalah sebelumnya itu tidak ada jeda. Tidak ada pemisah. Tidak ada Nabi yang diutus antara dua Rasul. Isa dan Muhammad. Sedangkan antara Rasul satu dengan yang lain sebelumnya dipisah oleh Nabi. Jadi Nabi Muhammad itu diantara tanda untuk menyempurnakan risalah-risalah sebelumnya. Jadi Nabi Muhammad itu membawa risalah yang baru, tidak yang dibawa oleh Rasul sebelumnya, yaitu Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nah, Ibu, setiap satu kitab yang dibawa oleh Nabi Ibrahim menyempurnakan Nuh. Musa menyempurnakan Ibrahim, menyempurnakan. Jadi yang terakhir itu adalah Al-Quran, menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Jadi setiap Rasul itu diutus untuk umatnya tersendiri. Nah, sehingga kalau ada umat Nabi Muhammad kok kemudian mengamalkan risalah yang dibawa oleh Nabi Musa atau Nabi Isa menjadi Yahudi atau Nasrani, salah. Ya, umatnya Nabi Musa masuk surga, masuk surga. Mereka yang dulu taat beragama kan? Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat 60 berapa? 60-an ya. Jadi banyak orang Kristen yang menggunakan ayat ini. Innalladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah. Orang-orang Yahudi, Nasrani yang setia kembali kepada kitab mereka, kelak itu nanti akan masuk surga dan mereka akan mendapatkan pahala di sisinya. Ada ayat. Jadi semua sama, termasuk ayat Jil ini. Ayat Jil, orang Yahudi, Nasrani yang komitmen terhadap ajaran agamanya, kelak itu nanti akan diberi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang bawa Al-Qur'an dibuka, Bu. Ya, karena ini riskan ya, ayat riskan ini. (62), Bu. Al-Baqarah 62. Surat Al-Baqarah ayat 62. Ya. Oke, surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 62. Dibaca, Bu. Silahkan. Yuk, terjemahannya aja enggak apa-apa. Silahkan. Oh ya.
Ayo. Terjemahannya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in. Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ya, ini ayat yang digunakan oleh kelompok-kelompok JIL, Jaringan Islam Liberal itu kan ya. Silahkan mereka dengan Kristennya, mereka dengan Yahudinya, mereka dengan Sabi'inya, yang penting mereka itu komitmen terhadap ajaran mereka. Masing-masing akan masuk surga. Sepertinya kan begitu, Bu. Ya kan? Nah, ini prinsip sistematika din, makna din agama ini yang harus kita yakini benar. Jadi innalladzina amanu, orang-orang yang beriman, walladzina hadu, orang Yahudi, wan nasara was-sabiin man amana billah. Mereka yang beriman kepada Allah, apakah Yahudi, Nasrani, mereka itu kelak akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Seolah-olah kan mereka yang dengan Nasraninya, Injilnya, gerejanya, dengan kelentengnya, dengan segala macam, pokoknya rukun bersama-sama, nanti akan kembali. Jadi bayangannya ini surganya orang Islam ditaruh di sini, terus supaya nggak berantem, ini surganya orang Kristen, ini surganya orang Yahudi, ini surganya orang seolah-olah seperti itu yang dipakai. Padahal kalau orang belajar bahasa Arab tidak mengatakan begitu, Bu. Kalimatnya ya, Allah tidak mengatakan, coba ayat Arabnya dilihat. Allah tidak mengatakan innalladzina amanu wal yahudu, tidak begitu. Tapi Allah mengatakan innalladzina amanu walladzina hadu. Hadu itu bentuknya adalah past tense, madhi. Jadi kalau kalimat itu sudah dimadhikan, past tense kan, berikutnya past tense semua. Itu maknanya ayat itu. Al-Quran itu tidak pernah salah. Allah itu tidak pernah menggunakan pilihan kalimat yang keliru, nggak pernah. Maksudnya innalladzina amanu, sampai sekarang iman. Dan orang-orang yang dulu setia terhadap Nabi Musa, yaitu orang Yahudi. Dulu. Wan nasara, orang yang setia terhadap Nabi Isa, Nasrani. Karena digunakan dengan bentuk past tense itu. Man amana billah, orang-orang yang betul-betul mengikuti jalur iman kepada Allah, maka mereka itu nanti akan mendapatkan haknya di sisi Allah. Bukan Yahudi sekarang. Sekarang buka surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah. Hafalkan? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Jadi saya ingin mengunci, Bu ya, supaya panjenengan punya, karena saya kadang-kadang keheran-heranan, sudah haji, sudah, Pak Ustadz, orang Nasrani tetangga saya yang rajin itu masuk neraka? Masa masuk neraka? Nah, egoislah kita. Hanya kita yang menguasai, kaget. Nah, ini prinsip. Ya, Ibu, surat Al-Bayyinah, surat yang keberapa? Baun. Al-Bayyinah surat yang keberapa? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Oke, diterjemahkan, Bu. Ayo. Lam yakunil ladzina kafaru. Ayo, diterjemahkan, silakan. Ayo, silakan. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Orang-orang kafir, orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Yaitu seorang Rasul dari Allah, Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci Al-Quran. Di dalamnya terdapat kitab-kitab yang lurus, benar, dan tidak. Jadi begini ceritanya. Lam yakunil ladzina kafaru. Tolong Pak dimatiin ya, supaya enggak. Ya. Jadi orang-orang kafir dari Nasrani maupun Yahudi, ya, itu ada berita yang sampai kepada mereka, baik di dalam Injil, di dalam Taurat, di dalam Zabur, itu ada berita, Bu.
yang memberitakan kelak nanti ada seorang nabi yang terakhir. Lam yakunil ladzina kafaru, orang-orang kafir itu tidak akan berhenti-henti. Pokoknya tidak mau beriman. Saya tidak mau mengamalkan kecuali apa yang akan dibawa oleh nabi terakhir, bayyinah. Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Seorang nabi, rasul dari Allah yang membacakan keterangan-keterangan yang benar, yang ada tanda-tandanya yang benar. Jadi di dalam Injil itu terdapat berita nanti akan ada seorang nabi yang menyempurnakan risalah kamu ini. Tanda-tandanya ini diyakini semua. Dengan berita yang disampaikan oleh Injil, itu kemudian mereka karena nafsu ya, nggak mau mengamalkan Injil. Enggak. Saya enggak. Saya akan beriman terhadap apa yang akan dibawa oleh nabi yang dijanjikan di dalam Taurat maupun Injil. Nanti. Saya sedang menunggu datangnya seorang nabi yang tanda-tandanya jelas. Dia namanya Muhammad, di punggungnya ada kata Rasul, kemudian tanda-tandanya dia adalah yatim. Itu sudah disebutkan. Ya, sehingga mereka enggan melaksanakan perintah tapi menunggu. Ya, Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah fiha kutubun qayyimah. Terus Ibu baca yang keempat, ayat yang keempat. Terus, dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Ya, justru setelah wa ma tafarraqal ladzina utul kitab, setelah nabi itu datang yang ditunggu-tunggu, ya, katanya mereka akan tunduk dan loyal kepadanya. Setelah Nabi Muhammad itu datang dengan membawa risalah, membawa Al-Quran, membawa bukti-bukti kebenaran. Bukti kebenaran Al-Quran itu, Bu, memberitakan tentang sesuatu yang gaib, memberitakan tentang peristiwa-peristiwa lama, dan semua cocok. Dulu ada nabi, kemudian didustakan. Dulu ada umat, kemudian dihancurkan. Kaum Ad, kaum Samud. Nabi yang ditunggu-tunggu oleh mereka, dan betul nabi itu datang dengan membawa petunjuk. Tetapi justru setelah datang, mereka itu satu dengan yang lain saling berantem. Karena apa? Mengedepankan hawa nafsu. Oh itu, bukan itu. Saya mengamalkan yang ini aja, yang cocok-cocok. Jadi setelah datang yang ditunggu-tunggu, bukan berarti beriman, tetapi dijadikan bahan pertikaian di antara mereka. Enggak, sebaiknya kita kembali ke yang dulu aja. Oh enggak, malah justru seperti itu. Terus, padahal apa, Bu? Isi daripada yang dibawa oleh umat, wa ma umiru. Ayo, Mbak, silakan. Berikutnya. Mereka hanya disuruh untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya secara lurus, dan agar mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Ya, oke. Matikan, Mbak. Bentar. Tinggal satu ayat lagi, nanti kita akan ketemu. Sebelum hadir, ya, sebelum datang ditunggu-tunggu. Begitu datang, mereka tidak mau percaya. Malah justru saenake dewek gitu loh. Apikan sing biyen lah kayak ini. Kita akan kembali ke ini aja lah, begituan ya. Padahal isi dari yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidak ada berita yang aneh kecuali isi yang dibawa oleh Nabi yang ditunggu oleh mereka itu sendiri adalah agar mereka itu hanya beribadah kepada Allah, lurus, hanif, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan itu adalah agama yang lurus. Nah terus ini, Bu, nah ini kalimat yang paling terakhir, yang keenam ya, yang keenam. Mari Al-Bayyinah yang keenam bagaimana? Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha. Orang kafir terdiri dari dua unsur. Orang kafir itu ada dua. Satu ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Yang kedua adalah orang yang menyekutukan Allah.
orang Yahudi dan Nasrani yang masih berpegang kepada kitabnya maupun orang-orang musyrik. Kedua kelompok itu nanti akan masuk ke dalam siksa api neraka jahanam. Khalidina fi, itu dalil. Itu baru ayat yang sifatnya umum. Belum nanti hadis jelas. Ya Bu ya. Jadi jangan meyakini bahwa kayaknya ya kita sama-sama surga lah Bu. Punya adik ya udahlah, kamu dengan keyakinanmu, saya dengan keyakinan saya. Mudah-mudahan nanti ketemu di surga. Surga yang baik ya Mbok. Ya enggak ada. Inna dina indallahil Islam. Orang menjadi umatnya Nabi Isa itu rujuk kepada kitab Injil, tapi enggak mau mengamalkan. Enggak. Nanti berdasarkan Injil memberitahukan nanti akan ada seorang nabi. Ciri-cirinya seperti ini. Begitu datang, dia tidak mau percaya. Ya. Makanya orang kafir terdiri dari dua unsur, ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang finari jahannam. Jadi oke Mas, oke Mbak, Yahudi yang dulu setia kepada Nabi Musa sudah lewat. Ini agama panjenengan dulu. Nasrani yang setia dengan apa yang dibawa oleh Nabi Isa dulu sudah lewat. Sekarang yang benar itu adalah agamanya Nabi Muhammad. Karena itu Rasulullah mengatakan, ya Bu ya, Rasulullah mengatakan, walladzi nafsu Muhammad biyadi. Demi zat, demi Allah. Demi Allah kata Rasulullah, la yu'minu bi ahadun. Seseorang ketika tidak mau beriman kepadaku, tidak mau mengamalkan apa yang aku bawa, walam yu'min billadzi ursiltu, tidak mau membawa ajaranku, tidak mau mengikuti ajaranku, malah mengikuti nabi yang lain, illa ashaban nar, kecuali dia itu nanti akan menjadi penghuni siksa api neraka. Jadi ibu harus yakin bahwa inna dina indallahil Islam. Ali Imran 95, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang memeluk agama selain Islam, maka nanti di akhirat akan menjadi merugi. Paham ya Bu ya? Jelas ya? Jadi oke, Yahudi yang masuk surga itu dulu di bawah komando Nabi Musa. Nasrani masuk surga dulu di bawah komando Nabi. Sekarang ini risalahnya Nabi Muhammad. Dan kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu merangkum kitab-kitab terdahulu, menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Karena itu Allah tidak menjamin keaslian daripada kitab-kitab terdahulu. Kitab Injil coba ibu cari. Saya kepengin asli bahasa Injil itu bahasa apa dulunya. Panjenengan ke Inggris, Injilnya bahasa Inggris. Ke mana Jepang atau kemana Arab, Injilnya bahasa Arab. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran itu alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Panjenengan ke Inggris, ke Jepang, kemana saja, Al-Quran tetap alif lam mim. Karena Allah menjaga. Itu yang disempurnakan. Menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Oleh karena itu haram hukumnya. Seandainya panjenengan itu bikin terjemah Al-Quran. Nih Al-Quran Bu, tidak ada alif lam mim dzalikal kitab. Tahu-taunya alif ini adalah kitab yang tidak ada keraguan. Sampai qul a'udzu birabbil nas terjemahnya. Tidak boleh. Kalau kita menerjemahkan Al-Quran, mesti di sampingnya itu harus ada Arabnya. Karena apa? Al-Quran itu tidak bisa diterjemahkan oleh bahasa apapun. Saya ulang, Al-Quran tidak bisa diterjemahkan oleh bahasa apapun. Sekali lagi, Al-Quran tidak bisa diwakili oleh bahasa apapun. Coba sekarang. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya apa? Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan apa? Islam damai, Islam menyerah. Islam itu ketenangan. Kalimat Islam tidak bisa diterjemahkan. Islam itu maknanya luas. Jadi tidak bisa satu kalimat alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, itu arti wakil dari alhamdulillah dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Oh enggak. Artinya lebih daripada itu. Karena itu orang yang menulis Al-Quran, sampingnya itu harus asli huruf Al-Quran itu itu keistimewaan Al-Quran. Allah menjaga keaslian daripada
Al-Quran. Ya, ada Bu, orang Cirebon itu. Dulu sama Ustaz Sarif itu saya ke Cirebon, ada lamaran di sana. Ada orang yang cerita tetangganya katanya. Jadi orang itu memberi nama itu pakai istikharah, memberi nama itu kan ya. Memberi nama itu pakai jadi saya mau memberi nama anak saya dengan cara membuka Al-Quran. Jadi pokoknya memberi nama anak saya buka Al-Quran, terus fokus mata kemana, gitu kan ya. Itu ada orang-orang kuno. Jadi misalnya saya bingung nih, pengen memberi nama anak saya lah Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bisa langsung kan ya, Ar-Ra'aitum. Wah, fokus Ar-Ra'aitum. Jadi anaknya namanya siapa Bu? Ar-Ra'aitum. Ar-Ra'aitum. Kan gitu kan ya. Nah, satu saat ada seseorang yang seperti itu. Di dalam Al-Quran, surat Al-Hijr, udah. Itu ada kalimat begini Bu. Yaumuz zinah. Yaumuz zinah. Yaumuz zinah itu artinya hari kiamat. Kiamat itu mempunyai beberapa nama. Di antaranya adalah Yaumuz zinah. Az-zinah. Perhiasan. Di mana Al-Quran menerangkan hari kiamat itu di antaranya Allah menghiasi surga, dihiasi. Yaumuz zinah. Zinah. Itu nama, salah satu di antara nama hari kiamat. Dia kepengen ngasih nama anaknya, buka Al-Quran. Ada kalimat Yaumuz zinah. Tapi ternyata Al-Quran itu sudah lama, cetakan Bandung atau Semarang dulu kan ya, Toha Putra, yang tebel itu, dimakan binatang yang ada di dalamnya, sehingga titik ini tidak ada. Akhirnya dibaca apa? Yaumur rinah. Rinah, ini kan ya. Terus selamatan, mengundang teman-teman, akikohan, namanya siapa? Anaknya Yaumur rinah. Loh, Yaumur. Ada Ustadz, rinah sih, Rona berdering. Hari di mana berdering? Tidak ada kalau Al-Quran itu Yaumur rinah. Saya ngambil dari Quran Ustadz. Coba lihat Qurannya, Yaumur rinah. Ini bukan rinah itu, ada Z, ada titiknya ini, dimakan rayap ini. Hilang titiknya itu. Subhanallah, itu satu cara ya Allah mengingatkan untuk menjaga Al-Quran. Sampai Al-Quran yang mestinya sudah tidak layak dibaca, nih menunjukkan bahwa Al-Quran ini sudah tidak layak dibaca, bakar aja. Karena titiknya banyak yang dimakan rayap. Nanti bisa hilang semua. Diingatkan, subhanallah. Itu bentuk penjagaan Allah Subhanahu. Saya ingin katakan ibu-ibu, innad dina indallahil Islam. Agama yang paling sempurna ya, itu adalah agama Islam. Tidak boleh, pokoknya ibu harus yakin. Nah, kalau sudah seperti itu, kita harus yakin dulu ya, siapa yang memeluk agama selain Islam, maka tidak diterima. Terus pengertian daripada agama itu tadi apa? Prinsip, keyakinan, amalan yang di dalamnya mengandung unsur rasa cinta, berharap, dan rasa takut. Oke. Kemudian, ibu-ibu, muatan agama. Muatan agama. Agama kita, Islam, muatannya yang pertama adalah akidah. Yang kedua ibadah. Yang ketiga adalah akhlak. Ada yang membagi lain juga sama pengertiannya. Ya, ada yang mengatakan akidah dan syariah. Ada yang membagi Islam itu terbagi menjadi dua. Satu akidah, yang kedua adalah syariah itu berarti di dalamnya ada ibadah, muamalat, munakahat, pernikahan gitu kan ya. Jinayat, nah, macam-macam. Nah, akidah, Ibu, Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Gampang hafalannya. 22. Jadi Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala lamanya berapa? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya, 22 hari. Sama dengan 23 kurang. Diambil dari 13 tahun khusus membahas tentang akidah.
Ya, yang 13 tahun itu membahas masalah akidah. Sisa dari 13 kurang 10 tahun itu membahas masalah ibadah, akhlak. Ibadah itu ya sholat, puasa, zakat, haji. Kalau akhlak itu ya sewa menyewa, jual beli, transaksi, kan itu hak tetangga, hak saudara, pernikahan, kewajiban istri, kewajiban suami, pendidikan anak, itu kaitannya dengan akhlak. Ya. Jadi akidah. Jadi akidah itu sangatlah penting. Nah, apa saja yang terdapat di dalam akidah itu adalah keyakinan-keyakinan ibu-ibu. Ya, berupa keyakinan akidah. Dan itu mempunyai tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Akidah itu prinsip. Ya, prinsip akidah itu. Makanya ya akidah itu ya, makanya ada hadis yang mengatakan begini. Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahui sesungguhnya di dalam jasad manusia ini ada gumpalan darah. Ya. Jika gumpalan darah itu bagus, maka baguslah seluruh tubuhnya. Jika gumpalan darah itu tidak baik, maka amal-amal yang lain dianggap tidak baik. Begitu kan? Pernah dengarkan ya? Hadis itu kan ya? Apa itu gumpalan? Hati. Dari mana kita bisa mengetahui hati itu baik dan buruk? Coba dibuka, dibelah gitu. Oh, bagus hatinya itu. Udah tutup lagi. Ya. Kadang-kadang bagus menurut dokter, belum tentu bagus menurut kita. Dalam artian akhlak gitu kan ya. Nah, hati yang disebut dengan jantung. Al-qalb di sini bukan hati yang coklat, itu jantung lebih tepat. Baik dan buruknya itu adalah tergantung pada sifat yang melekat pada hati itu sendiri. Jadi hati itu fisikal, hati. Tetapi sifat yang melekat di dalam hati atau perhiasan yang menghiasi hati itu namanya nafsu, nafas. Jiwa. Jiwa itu adalah sifat yang menghiasi hati. Itu ada 3, Bu. Jiwa manusia itu ada 3 kan? Mutmainnah, lawwamah, ammarah. Ya. Jadi baik dan tidaknya hati itu sifat. Berupa sifat yang menghiasi daripada hati itu sendiri. Namanya nafsu. Nafsu itu, ada istilah hati itu ada yang hidup. Ya, namanya mutmainnah. Mutmainnah itu adalah hati yang puas terhadap ketentuan Allah. Puas terhadap ketentuan Allah. Yang kedua nafsu yang berpenyakit, ada penyakitnya. Namanya lawwamah. Lawwamah adalah jiwa yang tidak pernah puas terhadap ketentuan Allah. Jiwa yang tidak pernah puas terhadap ketentuan Allah. Coba kalau seandainya saya kaya, saya pasti akan bagi-bagi uang sana kemari. Coba kalau seandainya saya alim, saya akan membagi-bagi ilmu kepada siapa saja yang membutuhkan. Coba kalau seandainya saya sehat, saya akan sana kemari berdakwah. Ya, ini namanya jiwa yang tidak puas terhadap ketentuan Allah. Satu lagi ammarah. Satu lagi adalah ammarah. Jiwa yang mati. Jiwa yang mati, ammarah. Setiap bergerak selalu negatif. Jiwa yang setiap bergerak selalu negatif. Jiwa yang setiap bergerak selalu negatif. Innan nafsala ammaratun bisu. Jiwa yang mati itu. Nah, jiwa itulah yang disebut dengan akidah. Makanya akidah itu ya diambil dari, kenapa namanya akidah, Bu? Ya, mengapa akidah? Ya, mengapa disebut akidah? Akidah itu artinya adalah kalung. Ya, akidah itu kalung. Uktun.
Uktun itu artinya kalung yang melingkar, yang diletakkan pada leher seorang manusia. Yang tepat itu akidah ya dipakai oleh seorang ibu-ibu. Makanya ada istilah akad. Akad apa, Bu? Akad apa? Akad nikah. Yang tadinya masing-masing tidak ada hubungannya, tadinya ya masing-masing. Laki-laki dan perempuan itu masing-masing, nggak ada hubungannya. Dengan akad menjadi lingkaran, nggak bisa dipisahkan. Anda punya kewajiban, punya hak. Kamu yang laki-laki punya kewajiban, punya hak. Jual beli, tidak ada kaitannya dengan apa-apa, tidak ada hubungannya. Fulan. Begitu mengadakan akad, nah diikat dengan yang namanya akad jual beli. Hak dan kewajiban itu ada. Nah, kalung, mengapa akidah itu dikatakan kalung, Bu? Sesuatu yang melingkar. Ya, sesuatu yang melingkar yang ada di dalam jiwa seorang hamba melingkar. Makanya ketahui bahwa di dalam jiwa manusia itu ada lingkaran. Akad itu tadi, akidah. Lingkaran akidah. Jika lingkaran itu baik, maka seluruh tubuhnya baik. Yaitu lingkaran itu yang disebut dengan akidah, itu lingkaran. Jika akidahnya baik, orang itu baik. Jika akidahnya jelek, orang itu dianggap jelek. Ya. Makanya akidah itu kemudian diterjemahkan bebas menjadi apa? Wawasan. Akidah itu adalah wawasan seseorang atau pemikiran, pandangan hidup, persepsi seseorang, itu akidah. Ya? Akidah sesuatu yang melingkar di dalam jiwa seseorang, ia adalah pandangan hidup, ia adalah wawasan, ia adalah persepsi. Ya, itu namanya akidah. Makanya akidah ini harus lurus. Karena dijadikan sebagai pondasi ya, seseorang itu kemudian mempunyai wawasan, pandangan hidup dan lain sebagainya. Itu akidah, Bu. Kemudian ibadah, ya etika lah ibadah itu. Ibadah itu ya sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, ada salat, ada puasa, ada haji. Nah, akhlak ini justru yang paling penting, Bu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemaaf. Kalau salah kita itu kepada Allah, sesungguhnya Allah mempunyai sifat pengampun, pemaaf. Tapi kalau salah kita itu kepada sama manusia, sementara manusia itu tidak mempunyai sifat seperti Allah, pemaaf. Ya kalau memaafkan, kalau tidak. Oleh karena itu, ya, hal-hal yang terkait dengan singgungan terhadap manusia itu jauh lebih kita perhatikan dibandingkan dengan ketika singgungan kepada Allah. Ya, orang yang sukses dalam ibadah sosial itu berarti dia sukses dalam kehidupan ini. Apalah artinya dia sukses berhubungan dengan Allah tapi nggak sukses berhubungan dengan manusia. Makanya ada ya satu kebiasaan kalau ada orang yang meninggal dunia, itu biasanya Pak Kayyim atau tokoh masyarakat itu memberikan isyhad. Isyhad itu persaksian. Monggo kita saksian para pentakziah jenazah menika sae napa sae? Jawabannya gimana, Bu? Sae napa sae? Sae napa sae? Saya belum pernah selama hidup saya ini, usia 46 ya, menjumpai seseorang sae napa sae terus ada orang yang Pak nyun sewu sportif jujur mawon janjane mboten patos sae. Terus terang mawon lah. Enggak ada yang begitu. Ya? Sae napa sae walaupun diam. Sae. Sae napa sae? Diaman gitu kan? Kenapa begitu, Bu? Ya, karena salah kaprah itu. Sebenarnya ada hadis yang mengatakan barang siapa yang meninggal dunia kemudian disaksikan oleh tetangga separuhnya, kiri kanannya, 100 orang. 100 orang kanan dan kiri sebelahnya terdekat menyaksikan bahwa mereka itu adalah memberi persaksian baik, maka wajib masuk surganya asal dia itu beriman. Orang beriman, 100 orang yang ada di sekitarnya memberikan persaksian baik, maka surganya itu wajib. Surganya itu wajib, tidak sunnah lagi. Jadi ada orang yang meninggal dunia gitu ya, kemudian tetangga-tetangganya astagfirullahaladzim, innalillahi ya Allah.
Orang baik seperti itu kok malah dipundhut lebih dulu ya. Terus nyong ngutang nang di mana ya? Dia itu orangnya Masya Allah. Begitu datang saja kelihatan wajah kita itu pucat gitu, ada apa? Ada apa? Barangkali saya bisa membantu, ada apa? Belum ngucap sudah diomongkan dulu kan ya. Mau pinjam uang apa? Ya gitulah kira-kira Bu. Ya ngomong aja gak apa-apa, ya Allah. Udah begitu kadang-kadang Bu maaf ada apa? Masalah kemarin, gak usah dipikir, gampang nanti aja. Dan baru satu orang di RT sini gak ada yang lain gitu ya. Ya Allah, orang itu merasa ditolong, mendapatkan kebaikannya. Sehingga ketika dia meninggal dunia, orang yang seperti itu kok malah preman-preman di tengah jalan sapu dulu. Yang seperti ini dibiarkan dulu lah kan gitu ya. Jadi 100 orang Bu, 100 orang yang ada di sekitarnya itu memberikan persaksian, baik dia itu, wajib surganya, tidak sunah lagi. Wajabat lahul jannah. Ini hablum minan nas, penting. Tapi sebaliknya, ada orang yang meninggal dunia, ibadahnya mantap, tahajudnya, wah, puasa Senin Kemisnya luar biasa. Begitu dia meninggal dunia, orang-orang yang ke pasar itu saling mengucapkan selamat. Bahkan ada yang tos. Kenapa? Benalonya sudah lengkap, nggak ada. Kapan? Semalam. Alhamdulillah. Nauzubillah. Mau meninggal dunia kok batinnya pada seneng kan gitu kan ya. Tah penyakitnya selangka ke, serana penyakitnya maning. Nauzubillah. Walaupun dia sukses di hadapan Allah. Di hadapan Allah bagus, tapi ternyata gagal dia di dalam menata ibadah sosial, gagal Bu. Maka Allah katakan, ana inda dzanni abdi bi. Saya Allah akan mengikuti apa yang menjadi persangkaan hamba. Hamba itu mengatakan bahwa si fulan baiklah. Karena memang pada prinsipnya baik dan buruknya itu saya turunkan ke masyarakat. Ke masyarakat, jika sukses, kalau enggak. Nih ya. Muatan dalam Islam, akidah, ibadah, kemudian akhlak. Tetapi sebaliknya, ibadah maupun akhlak ini kalau tidak didasari dengan akidah yang benar, maka juga tidak beres. Makanya syarat diterima suatu amal ada 3. Jadi syarat diterima suatu amal ada 3. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas itu ya akidah itu Bu, murni karena Allah. Jangan menyekutukan Allah. Ikhlas itu maknanya ya. Yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua mutaba'ah. Mutaba'ah itu mengikuti petunjuk yang ada. Mengikuti petunjuk yang ada. Pertama ikhlas, yang kedua mengikuti petunjuk yang ada, mutaba'ah. Mengikuti petunjuk yang ada. Jadi ibu sholat tidak boleh ngarang-ngarang sendiri. Ibu sholat harus mengikuti petunjuk. Ya, perlu difahami Bu. Perlu difahami ya, nyun sewu. Ibadah itu dikandung maksud, diantaranya adalah ujian. Ya, ibadah itu dikandung maksud, diantara fungsi ibadah itu adalah untuk menguji. Kenapa zuhur, sing panas-panas, sumuk, malah 4 rakaat. Subuh seger, bergas waras, hanya 2 rakaat. Mbok dipindah, dijolilah. Aku saiki subuhane 5, tapi kok anggur zuhur 2 sajalah. Nanti kalau malaikat nanya, tolong diberitahu ada di subuhan itu 5 lewat. Nggak bisa, nggak sah. Ya. Jadi dulu ibu-ibu ketika umat Islam itu awal melaksanakan sholat, kiblatnya itu bukan ke Ka'bah, tetapi ke Baitul Maqdis Palestina selama 16 bulan. Lama itu. Sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Terus turun ayat Al-Quran, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Ya, hadapkan pandanganmu ke Masjidil Haram. Pada saat itu banyak orang yang mundur teratur. Apa kata mereka? Kayaknya Allah sedang mencari bentuk nih. Kayaknya Allah sedang mencari format. Hari ini disuruh pindah ke Ka'bah, sebentar lagi pindah kemana lagi? Wah, gak akurat ini beritanya. Banyak yang mundur teratur. Apa ini? Sudah genah-genah menghadap ke Baitul Maqdis Palestina, kok tidak dipindah. Nanti pindah lagi ke Purwokerto, pindah lagi kemana kan gitu ya? Ke Borobudur atau kemana? Wah,
Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala kemudian turunkan ayat Al-Qur'an, "Wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasul mimman yanqalib 'ala aqibai." Aku pindahkan, palingkan dari Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah kecuali tujuannya itu satu, untuk membedakan siapa yang sami'na wa ata'na dan siapa yang sami'na wa pikir-pikir. Siapa yang menawar di antara mereka. Sehingga syarat diterima satu amal itu mengikuti petunjuk yang ada. Salat rukuknya seperti itu, sujudnya seperti itu. Nah, standar baik dan sempurna, Ibu, itu yang dikerjakan oleh Nabi. Ya, sekali lagi, standar baik dan benar itu apa yang dicontohkan oleh Nabi. Apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi rukuknya seperti ini, itu yang benar. Sujudnya itu yang benar. Contoh misalnya kalau selesai sholat berjamaah itu ada yang Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini baik NU maupun Muhammadiyah sama loh ya. Tidak berarti ini NU. Pokoknya yang benar kita ikuti, yang salah kita usahakan untuk ditinggalkan. Selesai sholat, jamaah itu kan bagus. Kelipatannya 27 kali kelipatan sholat berjamaah itu. Kalau sendirian atuk, wirid juga begitu wiridan. Angger bareng-bareng kan, pahalanya bareng-bareng jamaah. Sehingga begitu Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Al-Fatihah terus seng. Bareng-bareng kan bukan? Rame kan? Kompak nih kan gitu kan ya. Al-Fatihah seng. Bareng-bareng. Kan lebih asik kan, Bu? Ternyata Rasulullah dalam sholat berjamaah itu tidak pernah wirid bersama. Masing-masing. Kalau ini paket sholat, berarti yang paling tepat, paling sempurna itu yang dicontohkan oleh Nabi. Ini namanya mengikuti petunjuk yang ada. Yang berjamaah yang kita lakukan berjamaah, yang sendirian kita lakukan sendirian. Ini sekali lagi namanya apa? Namanya mutabaah, mengikuti petunjuk yang ada. Terus yang ketiga syaratnya dikerjakan oleh seorang muslim. Nah, kalau orang kafir beramal itu tidak ada artinya, Bu. Orang kafir beramal itu tidak ada artinya. Nah, itulah dinul Islam, ya, muatannya akidah, ibadah, akhlak, dan nanti ada materi terusnya karakteristik kan ya. Dari materi ini dijabarkan menjadi karakteristik, ciri-ciri dominan ajaran Islam itu apa? Di antaranya mudah, ya, bersifat robbaniyah. Robbaniyah itu berketuhanan, Bu. Hanya ada Islam yang bersifat robbaniyah, ketuhanan itu. Yang lain undang-undang di dunia ini tidak robbaniyah. Maknanya robbaniyah itu apa? Robbaniyah itu Allah lah yang menurunkan, yang bikin undang-undang, dan Allah yang merawat sekaligus yang memberikan reward dan penghargaan hukuman terhadap pelaku atau pelanggar. Beda dengan contoh misalnya Pancasila, dirumuskan oleh DPR. Kalau di Purwokerto ini ada orang yang Pancasilais, mengamalkan. Orang DPR di Jakarta tahu nggak? Nggak tahu. Bahkan orang diberi penghargaan sementara dia tidak Pancasilais. Yang Pancasilais benar-benar nggak diberi penghargaan. Itu kalau undang-undang selain undang-undang Allah. Tapi kalau undang-undang Allah, Bu, Al-Quran, panjenengan itu sendirian. Hujan, lebat, listrik mati. Suami sedang bekerja, anak-anak sekolah, ibu sendirian, pembantu pulang. Di dalam kamar sendirian, lebat, hujan. Ibu baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bikin undang-undang tahu nggak? Tahu nggak? Memberi pahala enggak? Memberi pahala. Itu namanya robbaniyah. Kadang-kadang kita mengikuti undang-undang yang tidak robbaniyah. Undang-undang robbaniyah kita abaikan. Terus tawazun, keseimbangan itu dijaga. Antara dunia dan akhirat. Ya, Bu? Antara materi dengan rohani. Keseimbangan itu dijaga oleh Islam. Tidak ada seorang pun yang kemudian bisa mengatakan begini, Bu. Saya itu sebenarnya cocok sama Islam. Tapi saya tidak bisa hidup bersama Islam. Enggak ada orang yang bisa mengatakan begitu. Siapapun orangnya itu bisa masuk dalam Islam. Nah, orang itu sakit perut, enggak bisa puasa, ada porsinya. Enggak usah puasa. Setiap harinya bayar
fidyah kalau mampu. Kalau nggak mampu ya nggak usah. Kan begitu kan? Sholat berdiri tapi saya kaki ini ya, rematik nggak bisa berdiri lama saya. Ya duduk. Saya duduk juga pegel kok. Ya tiduran. Sholat. Kalau saya tiduran juga pegel ya disolati. Ya kan Bu? Coba di mana letak Islam yang ternyata tidak bisa kita amalkan? Coba di mana? Sedekah, zakat, infak bagi mereka yang mampu. Tidak mampu tidak diwajibkan. Islam itu Masya Allah luar biasa. Dan proporsional, profesional juga. Nggak ada dosa tebusan apa. Yang baik, baik. Yang jelek, semua diperhitungkan. Oleh Rasulullah memberi syafaat. Wajar. Karena dia adalah teladan. Siapa yang taat kepadanya akan diberi syafaat. Itulah Islam luar biasa. Nah, itulah sistematika daripada dinul Islam. Jadi gambaran apa Bu ya, global Islam itu seperti itu gitu kan ya. Tentunya akan dijabarkan lagi dengan materi-materi yang berikutnya. Ada pertanyaan Ibu? Di luar? Hah? Luar apa Bu? Luar ruangan? Ya. Di luar tema? Silahkan. Tentang puasa gimana? Ya, seorang wanita karena sakit, maka tidak boleh membayar fidyah. Seorang wanita karena sakit, yang sakit itu tidak berkepanjangan, tidak membayar fidyah. Sakit karena masuk angin, sakit karena tipes, sehingga 5 hari meninggalkan. Diganti pada saat ketika nanti sehat. Itu kalau sakit. Kalau hamil atau melahirkan, jadi itu ketentuannya beda-beda Bu. Ya, karena sakit, wa in kuntum mardo aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Karena bepergian, karena sakit, maka bilangan puasa itu pada hari yang lain. Kan itu tidak boleh bayar fidyah. Nah, seorang wanita yang menstruasi tidak boleh bayar fidyah pada hari yang lain. Tapi kalau karena melahirkan, itu namanya nifas, juga pada hari yang lain. Menyusui sekarang, karena menyusui atau hamil gitu kan ya, menyusui atau hamil, intinya begini, itu banyak pendapat memang menyusui atau hamil. Ibu kalau sedang menyusui puasa apa enggak ya? Puasa apa enggak? Terus seharusnya bagaimana? Ibu menyusui atau hamil, datang ke dokter. Dok, kalau seandainya saya ini bertahan puasa bagaimana? Dicek oleh dokter. Oh jangan Bu, ada 2 kemungkinan, pengaruhnya kepada ibu atau kepada anak. Kalau pengaruhnya kepada ibu, cukup membayar fidyah atau qadha, salah satu. Kalau pengaruhnya kepada ibu, karena apa? Puasa diwajibkan kepada ibu, sedangkan internal ibu itu mempunyai alasan. Jika pengaruh dari puasa itu nanti kembali kepada anak, kalau puasa ya, anak itu kan orang lain, yang diwajibkan puasa ibu, yang sakit anak, berarti manusia lain. Maka di samping qadha juga membayar fidyah. Itu pendapat yang kuat Bu. Walaupun ada yang mengatakan kalau sudah bayar fidyah bagi orang yang menyusui atau hamil, khusus 2 orang ini Bu. Ya, atau orang yang tidak ada kemampuan puasa lantaran lanjut usia. Itu membayar fidyah atau qadha salah satu. Tapi lebih tepat menurut datang ke dokter, pengaruhnya kepada ibu atau kepada anak. Kalau kepada ibu lebih murah, karena yang diwajibkan itu ibu, sementara internal ibu itu ada alasan karena sakit. Kalau pengaruhnya kepada anak, ibu diwajibkan. Sementara yang menjadikan pengaruh itu anak, makhluk lain toh, itu maka bayar fidyah dan qadha. Tapi kalau ibu misalnya udah bayar fidyah, insya Allah ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Tapi jangan sakit fidyah. Kalau seandainya misalnya ya ada seseorang bulan puasa kemarin itu dia sakit 3 hari. Sakit 3 hari. Atau bepergian kemana 3 hari, enggak puasa. Terus Syawal, Dzulqa'dah meninggal dunia. Apa yang harus dilakukan oleh yang masih hidup? Apa Bu? Bayar fidyah? 3 orang bepergian atau 3 orang sakit. 3 orang bepergian atau 3 hari sakit. Belum sempat nyaur utang, meninggal dunia. Apa yang harus dilakukan oleh keluarga?
ya meninggalkan puasa yang gantinya itu qadha, harus qadha. Yang gantinya itu fidyah, ya fidyah. Tidak boleh orang itu bulan puasa pergi 3 hari, Syawal meninggal dunia, terus dibayar fidyah. Enggak, yang dibayar qadha ya qadha. Makanya Rasulullah mengatakan, "Mamata wa alaihi shaum sama anhu waliyuhu." Siapa yang meninggal dunia sedangkan dia punya tanggungan puasa yang harus diqadha, maka mengganti qadha kerabat keluarganya. Tapi kalau meninggalkan puasa itu boleh difidyah, ya baru bayar fidyah karena dia menyusui, karena dia hamil, dibayar fidyah. Tapi kalau qadha harus qadha, enggak bisa. Qadha itu kemudian diganti dengan fidyah. Paham, Bu? Ya, jelas ya. Ya udah. Ya, sekarang di qadha, nanti kalau gitu lagi nanya lagi lah ke SI ke KKR lagi kan gitu supaya enggak putus. Silakan, Bu ya. Apa? Pertanyaan gimana? Ya enggak apa-apa kan itu. Gini maksudnya ya. Suami istri hidup dalam sebuah rumah. Rumah itu atas nama suami. Suami itu kemudian meninggal. Ternyata pihak listrik tidak merubah namanya gitu ya. Masih nama suami. Pembayaran namanya. Kenapa? Harus dirubah namanya. Ya, soal rubah nama kan nggak begitu persoalan. Yang penting kan hak pemilik itu milik siapa kan gitu intinya. Iya. Jadi gini Bu, kalau itu jawabannya luas, Ibu harus menjelaskan semuanya. Anaknya berapa, punya adik atau kakak atau tidak kan gitu. Jadi yang namanya istri itu dapat seberapa? Dapat 1/4 jika tidak ada anak, dapat 1/8 kalau ada anak. Kan gitu kan? Tapi nggak utang, sama istri nggak utang. Nah soal nama sih nggak masalah Bu. Yang penting tanggungan utang piutang itu misalnya ya, seorang suami yang meninggal dunia itu hanya mempunyai rumah itu tok, sementara dia meninggalkan utang 200.000, 500.000, kalau di jumlah semua sampai 5 juta misalnya. Ya rumah itu harus dijual sebelum diwaris, kemudian dibuat untuk menutup. Tapi kalau rumah itu dibayar listriknya setiap bulan, hanya namanya Sumardi gitu kan ya. Padahal ini kan milik istrinya, ya enggak masalah, cuma nama, administrasi dunia kok. Tidak ada kewajiban harus mengganti. Enggak. Nanti terus di hadapan malaikat, Sumardi, tapi kok yang menikmati Sri Luaryati atau Sri Lestari, enggak masalah. Jadi soal nama itu enggak masalah Bu. Nama sertifikat tanah ini milik Pak Ahmad Rodi misalnya gitu ya. Padahal sekarang yang menikmati Poniman misalnya begitu kan enggak masalah. Yang penting kan gitu kan, itu hak waris itu jatuh kepada siapa lah, itu yang paling pokok Bu. Yang paling penting. Jadi jangan bayangkan Bu, kok yang bayarkan kok Pak Sumardi melulu kan gitu. Padahal udah mati kan gitu kan ya. Oh, enggak begitu. Ya, enggak Bu, enggak masalah. Tapi kalau waris itu hak milik harus. Ya. Jadi kalau kasus seperti itu, ya, kasus seperti itu istri dapat 1/4 dari harta yang dimiliki suami. Ya, istri sendiri itu mendapatkan miliknya, bukan berarti seluruh harta yang dibagi. Jadi kalau meninggal suami itu hartanya suami berapa, hartanya istri berapa, yang dibagi itu hartanya suami, bukan seluruh harta. Itu banyak yang salah paham dalam masalah ini. Ya, demikian mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita petik dari pertemuan kita. Kurang lebihnya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.